Siteran, kesenian hiburan rakyat dan salah satu contoh seperangkat gamelan di Jawa. Lahir dan berkembang di masa pemerintahan Kerajaan Kasunanan Surakarta, siteran pernah mengalami popularitasnya di masyarakat Jawa sekitar tahun 1920 hingga tahun 1930. Kisahnya tidak lepas dari adanya larangan memiliki gamelan baik besi atau perunggu bagi masyarakat oleh pemerintah keraton. Larangan ini sudah dimulai sejak pemerintahan Raja Pakubuwono ke-9. Dugaan sementara bahwa akibat larangan tersebut, untuk menyalurkan bakat, keinginan, dan hasrat berkesenian dari para empu, dipilihlah satu rincian dari gamelan Jawa, yaitu siter. Rincian ini adalah instrumen yang mampu mewakili suara gamelan secara sederhana, yang ringan, murah, dan praktis untuk dibawa. Bagi para pengrawit, bermain siter semata-mata untuk kasukan, yaitu sebagai sarana berkesenian dan sebuah hobi dalam mendengarkan gending Jawa. Menurut pihak kerajaan, rincian-rincian dalam siteran seperti siter, gambang, suling, dan juga kendang dianggap tidak lengkap dan tidak akan menghasilkan rasa musikal selengkap perangkat gamelan ageng. Dengan demikian, pihak keraton tidak merasa khawatir dengan perkembangan kelompok siteran ini. Popularitas siteran mulai memudar di tahun 1942. Pergeseran pemerintahan zaman penjajahan Belanda, Jepang hingga Indonesia merdeka di tahun 45 merupakan masa transisi kekuasaan yang menempatkan sosok kesenian tradisi pada saat yang cukup memprihatinkan, tanpa kecuali kelompok siteran. Kesenian siteran yang pernah berkembang subur di Jawa perlahan semakin pudar. Kini tinggal beberapa orang Jawa saja yang berprofesi sebagai seniman siteran. Bagi Padi, siter adalah pegangan hidup dan alat dalam mengais rezeki. Namun orang-orang seperti Padi sudah pasti akan cukup sulit dijumpai. Seniman siter di Solo, bahkan di beberapa tempat di Jawa, hingga saat ini dapat dihitung dengan jari. Dalam upaya menghidupkan siteran, itu pun Padi lakukan hanya dengan cara ngamen dari satu tempat ke tempat lainnya. Tiap hari berkeliling, sekalian untuk menopang kehidupan ekonomi keluarga. Dari penuturan pelaku-pelaku sejarah ya, yang sebenarnya pelaku sejarah itu bukan harus tokoh ya, masyarakat juga bisa, tapi yang ikut merasakan tertindas zaman Jepang. Di antara mereka itu ada yang punya kemampuan bermain siter. Mereka digunakan ngamen. Ngamen pun tidak seperti ngamen sekarang yang dapat duit. Mereka hanya cukup untuk makan, karena yang memberi upah itu juga orang yang tidak punya. Mereka sendiri juga butuh ditolong. Mereka hanya bisa makan. Makanya orang Jawa, karena orang Jawa toleransinya tinggi, rasa toleransinya tinggi, ya sambil bersama-sama mendengarkan musik ratapan itu, ya siteran, yang satu disuguh makan. Dan rasanya itu. Nah, itu sampai berkembang sampai tahun 65 itu terjadi lagi huru-hara di negara kita. Dan saya kira juga semakin banyak orang yang terpaksa menjual jasa di jalan dan melalui
Mbak Sitaran ngamen itu. Yang sayangnya bukti sejarah tentang itu belum ada karena pelaku banyak yang keburu sudah tidak ada, dan itu ada kaitannya dengan politis.